pertama, berbagai model-model evaluasi. Yang pertama ada evaluasi CIPP atau Context, Input, Proses, Produk. Model ini dikembangkan oleh Daniel L. Stuf-Lebeam pada tahun 1967 dan merupakan salah satu model paling terkenal. Tujuannya membantu mengambil keputusan dalam memperbaiki dan mengembangkan program. Komponen yang pertama ada konteks. Konteks itu menilai kebutuhan, masalah, dan peluang yang terjadi menjadi dasar program. Yang kedua ada input. Itu adalah menilai strategi, sumber daya, dan rencana yang digunakan untuk mencapai tujuan. Dan yang berikut adalah proses. Mengevaluasi pelaksanaan program. Apakah program itu sesuai dengan rencana atau tidak? Yang berikut adalah produk, di mana produk ini menilai hasil atau dampak dari program, baik yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan. Jadi tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki dan mengambil keputusan. Dan model yang kedua adalah model goal oriented, berorientasi tujuan. Itu dikembangkan oleh Ralph W. Tyler pada tahun 1949, fokus pada pencapaian tujuan program. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama itu menetapkan tujuan program, yang kedua itu menentukan indikator keberhasilan, dan yang ketiga itu mengumpulkan data untuk melihat sejauh manakah tujuan tercapai. Dia pun ada punya kelebihan, yaitu sederhana dan mudah diterapkan, dan juga punya kelemahan, yaitu mengabaikan hasil yang tak terduga di luar tujuan. Dan model yang ketiga adalah model goal-free evaluation atau tanpa tujuan. Itu dikembangkan oleh Mikhail Scriven pada tahun 1972. Evaluator tidak diberitahu tujuan program agar hasil penilaiannya lebih objektif. Tujuannya untuk menemukan semua efek program, baik positif maupun negatif, yang mungkin direncanakan. Dia pun ada kelebihan, yaitu menghindari bias terhadap tujuan program, dan juga punya kelemahan, yaitu bisa mengabaikan prioritas utama program. Yang berikut adalah model Kirkpatrick atau 4 tingkatan evaluasi. Itu dikembangkan oleh Donald L. Kirkpatrick pada tahun 1959. Banyak digunakan dalam evaluasi pelatihan. 4 tingkatan, yaitu yang pertama ada reaction, respon peserta didik terhadap program atau pelatihan. Yang kedua ada learning, peningkatan pengetahuan atau keterampilan. Yang ketiga ada behavior, perubahan perilaku setelah mengikuti program. Yang keempat ada result, dampak nyata terhadap organisasi atau hasil akhir. Yang berikut adalah model continence, dikembangkan oleh Robert Estek pada tahun 1967, fokus pada deskripsi dan pertimbangan program. Yaitu ada 2 tahap, yaitu yang pertama ada deskripsi, yaitu mengembangkan kondisi yang diharapkan dan yang nyata, dan yang berikut adalah pertimbangan, itu untuk menilai apakah kondisi nyata sesuai dengan yang diharapkan. Dan model yang berikut adalah model responsive evaluation, masih dari Robert Stack. Model ini menekankan respon terhadap kebutuhan dan pandangan stakeholder, pemangku kepentingan. Dia pun mempunyai ciri khas, yaitu tidak kaku pada tujuan, fleksibel, dan menyesuaikan dengan isu yang muncul di lapangan. Dan model yang berikut adalah model discrepancy evaluation. Itu dikembangkan oleh Malcolm Profus pada tahun 1971, menilai kesenjangan antara standar yang diterapkan dengan hasil aktual. Tahapannya yaitu desain program, instalasi atau penerapan, adapun proses, adapun produk, adapun analisis biaya. Jika ditemukan kesenjangan, dilakukan perbaikan sebelum tahap berikutnya. Yang berikut adalah model
Logics atau model logika. Model ini menggambarkan hubungan sebab akibat antara sumber daya, aktivitas, output, outcome, dan dampak. Komponennya yaitu input, aktivitas, output, outcome, dan impact. Kelebihannya memudahkan perencanaan dan pemantauan hasil jangka pendek, menengah, dan panjang. Dan yang berikut adalah model utilization, evaluasi Panton. Itu dikembangkan oleh Mikhail Quid-Panton pada tahun 1978, menekankan bahwa evaluasi harus berorientasi pada penggunaan dan digunakan secara nyata untuk pengambilan keputusan. Model yang terakhir adalah model Kirkpatrick dan Phillips-Roy evaluation. Pengembangan dari model Kirkpatrick dengan tingkat kelima. Round-on inferment atau ROI, yaitu menghitung keuntungan finansial dari program dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Kita lanjut pada pembahasan yang kedua, yaitu pemilihan model evaluasi dalam evaluasi program pendidikan. Jadi pemilihan model evaluasi dalam evaluasi program pendidikan itu dia bergantung pada tujuan evaluasi, pada pendekatan yang diambil dan hasil yang ingin dicapai, yaitu seperti penggunaan model CIPP untuk menilai menyeluruh, model Kirkpatrick untuk mengevaluasi tingkat reaksi hingga dampak, terus atau model yang berorientasi tujuannya untuk menilai pencapaian target. Dan juga ada pengertian umum. Pemilihan model evaluasi itu merupakan langkah penting dalam proses evaluasi program. Karena model yang digunakan akan menentukan fokus, metode, dan arah analisis hasil evaluasi. Setelah memilih model, karakteristik, kelebihan, serta kelemahan yang berbeda sehingga pemilihannya harus sesuai dengan tujuan, program, dan kebutuhan evaluasi. Dan yang berikut ada tujuan pemilihan model evaluasi. Pemilihan model evaluasi bertujuan untuk menentukan pendekatan yang paling tepat dalam menilai keberhasilan sebuah program, memastikan hasil evaluasi relevan dengan tujuan program, dan memberikan dasar yang kuat untuk pengambilan keputusan pendidikan. Misalnya revisi kurikulum, metode pembelajaran, atau pelatihan guru. Terus yang berikut ada mengoptimalkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan evaluasi. Dan pertimbangan dalam memilih model evaluasi sebelum menentukan model yang digunakan, evaluator harus mempertimbangkan beberapa hal berikut. Yang pertama ada tujuan program pendidikan. Jika program berorientasi pada hasil belajar, maka cocok menggunakan model goal orientation. Dan jika bertujuan untuk memperbaiki dan mengambil keputusan berkelanjutan, maka model CIPP lebih sesuai. Dan yang berikut ada jenis data yang dibutuhkan. Jika dibutuhkan data kualitatif dan deskriptif, maka bisa menggunakan model responsif. Jika ingin melihat kesenjangan antara harapan dan kenyataan, gunakan model discrepancy atau Profus. Dan yang berikut ada fokus evaluasi, yaitu evaluasi proses dan hasil program CIPP atau Profus. Dan yang berikut evaluasi efektivitas pembelajaran atau pelatihan Kirkpatrick. Dan yang berikut evaluasi dampak nyata terhadap peserta didik, yaitu goal free atau Logics model. Dan yang kedua, keterlibatan stakeholder. Jika evaluasi melibatkan banyak pihak, guru, kepala sekolah, orang tua, atau siswa, maka model responsive evaluation atau utilization fokus Panton lebih tepat karena mempertimbangkan pandangan semua pemangku kepentingan.
Dan yang berikut sumber daya dan waktu. Jika sumber daya terbatas, evaluator dapat memilih model sederhana seperti goal oriented. Jika tersedia waktu dan tenaga yang cukup, model CIPP atau logis model lebih komprehensif. Baik, yang berikut kita dapat melihat contoh pemilihan model dalam program pendidikan. Jadi, contohnya itu ada beberapa contoh yang saya ambil, yaitu ada jenis program itu misalnya kita pakai penerapan kurikulum baru. Terus fokus evaluasinya itu konteks, proses, hasil. Dan model yang cocok itu pastinya CIPP. Alasan pemilihannya karena menilai kebutuhan, pelaksanaan, dan dampak dari kurikulum. Dan contoh yang kedua itu misalnya pelatihan guru. Ya, fokus evaluasinya itu reaksi, pembelajaran, dan perilaku. Dan model yang cocok itu pastinya Kirkpatrick. Alasan dalam pemilihan model ini apa? Ya, karena fokus pada peningkatan dan kompetensi guru. Dan ada juga contoh yang berikut itu program literasi sekolah. Ya, fokus evaluasinya dampak pada kebiasaan membaca. Nah, model yang cocok itu apa? Ya, pastinya goal free. Alasannya karena menemukan hasil yang muncul tanpa bias terhadap tujuan. Dan yang berikut itu ada program, misalnya program remedial. Ya, fokus evaluasinya apa? Ya, kesenjangan hasil belajar siswa. Dan pastinya model yang cocok itu discrepancy atau profus. Nah, alasan kenapa memilih itu? Karena membandingkan hasil aktual dengan standar yang diharapkan. Nah, yang berikut itu ada program inovasi pembelajaran. Ya, fokus evaluasinya apa? Ya, efektivitas dan keberlanjutan program. Model yang cocoknya apa? Logis model. Alasannya untuk memetakan hubungan input, aktivitas, dan hasil. Ya, contoh yang terakhir itu program pemberdayaan sekolah. Ya, fokus evaluasinya apa? Ya, pastinya respon stakeholder terhadap kegiatan. Model yang cocok ya pastinya responsive evaluation. Alasannya karena untuk mempertimbangkan pandangan semua pihak yang terlibat. Yang berikut ada prinsip dalam memilih model evaluasi. Yang pertama, relevansi, model yang sesuai dengan tujuan dan karakter program. Dan yang kedua, kelayakan, dapat diterapkan dengan sumber daya yang ada. Dan yang ketiga, kredibilitas, yaitu memberikan hasil evaluasi yang dapat dipercaya. Dan yang keempat, fleksibilitas, dapat disesuaikan dengan kondisi lapangan. Dan yang kelima, manfaat, yaitu hasilnya dapat digunakan untuk perbaikan nyata. Dan terakhir, kesimpulan pemilihan model evaluasi program pendidikan harus dilakukan secara selektif dan rasional dengan memperhatikan yang pertama ada tujuan dan karakter program, dan yang kedua ada jenis data dan fokus evaluasi, dan yang ketiga kesediaan sumber daya serta kebutuhan penggunaan hasil evaluasi. Tidak ada model satu yang paling unggul untuk semua kondisi. Evaluator dapat mengkombinasikan beberapa model agar hasil evaluasi lebih komprehensif dan bermanfaat bagi perkembangan pendidikan.